Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin habibi rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, kita hormati, hadir di tengah-tengah kita para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Murtada Al-Hiyad, dan juga hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Taha bin Abdullah bin Yahya, Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Muhsin Al-Hiyad, dan juga yang kita muliakan, kita hormati guru kita yang selalu membimbing kita, menyampaikan ilmunya kepada kita, Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Murtada Al-Hiyad. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para guru kita, para masyayikh diberi umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan zahir dan batin, selalu membimbing kita, menyampaikan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para asatidzah yang kita muliakan, kita hormati, wabil khusus Al-Walid Al-Ustadz Ahmad Nu'man Aziz dan juga Ustadz Isbir Maulana, kita doakan juga mudah-mudahan para asatidz kita mendapatkan doa yang sama, diberi kesehatan, panjang umur, sehat wal-afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis yang penuh dengan barakah, dengan harapan hadirnya kita pada malam hari ini menjadi tanda dan bukti kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Karena malam hari ini kita hadir di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti hadzal din illa man yuhibbuhu minal abrar. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah memberikan dunia kepada semua orang, man yuhib wa man la yuhib, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang tidak dicintai oleh Allah, orang kafir, bahkan orang yang tidak pernah menyembah Allah, semua diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat mereka yang tidak pernah menyembah Allah, mereka yang selalu bermaksiat kepada Allah, terkadang kehidupan mereka jauh lebih nikmat, kehidupan mereka jauh lebih enak. Mereka diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita fahami dan kita sadari bahwa dunia itu bukan tolak ukur kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya tazunu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran syarbata ma au kama qala." Dalam satu hadis disebutkan, andaikan dunia di sisi Allah ada nilainya meskipun sedikit, janaha ba'udah, sekecil sayap nyamuk. Dunia ada nilainya di sisi Allah walaupun itu sedikit, masaka kafiran. Allah tidak akan pernah memberi minum kepada orang-orang kafir, syarbatama, meskipun setetes air. Tapi kita lihat ketika mereka yang tidak pernah menyembah Allah, mereka yang tidak mengenal Allah, mereka yang jauh dari Allah mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka itu tanda bahwa dunia itu tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala yu'ti hadzal din illa man yuhibbuhu minal abrar. Agama ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang memang Allah cintai. Syariat ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang memang Allah cintai. Kemudahan di dalam hadir majlis, kemudahan membaca salawat, kemudahan membaca Al-Quran dan amal-amal ibadah yang lain tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang memang dipilih dan dicintai oleh Allah. Maka kita beruntung. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Allah pilih kita, Allah mudahkan langkah kaki kita hadir di majlis yang dimuliakan oleh Allah, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan barakah. Tidak sedikit mereka yang jauh dari Allah setelah hadir majlis menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit mereka yang tidak salat hadir majlis, mereka ahlus salah. Tidak sedikit orang yang tidak kenal Rasulullah hadir majlis menjadi orang yang dekat dan kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mulia karena hadir di majlis yang mulia. Kita sering dengar yang disampaikan oleh guru-guru kita, majalisul khair taj'aluka minal akhyar wa in kunta minal asyrar. Majlis yang baik, majlis yang mulia menjadikan kita orang yang mulia meskipun dulunya kita adalah orang-orang yang buruk. Mendekatkan kita kepada Allah meskipun dulu kita adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menyampaikan tentang kemuliaan majalisul ilm. Beliau menukil kalam dari Al-Imam Ka'bul Ahbar. Disampaikan bahwa law anna thawaba majalisil ilm badalin nas laqtatalu alaih hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menukil kalam dari seorang imam besar Ka'bul Ahbar tentang kemuliaan majlis ta'lim, tentang kemuliaan majlis ilmu. Beliau sampaikan, andaikan kemuliaan pahala majlis ilmu Allah tampakkan di hadapan kita, kita bisa melihat kemuliaan yang Allah berikan di dalam majlis ilmu. Kita bisa melihat rahmat yang Allah turunkan, barakah yang Allah turunkan di dalam majlis ilmu. Kata beliau, laqtatalu alaih. Niscaya kita ini akan berebut sampai rela untuk bunuh-bunuhan karena kita ingin mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan di dalam majlis ilmu. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqah. Mereka yang memiliki pangkat, mereka yang memiliki jabatan, mereka rela tinggalkan itu semua. Mereka rela tinggalkan itu demi hadir majelis ilmu. Mereka yang sibuk dagang, mereka yang sibuk di pasar, mereka rela tinggalkan itu semua karena mereka ingin mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan di dalam majelis ilmu. Nah, ini bentuk kemuliaan semacam ini yang harus kita kejar, yang harus kita cari. Kita niatkan supaya kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ilmu disampaikan kisah orang-orang soleh untuk kita tiru, untuk kita ambil pelajaran bagaimana kehidupan mereka orang-orang soleh. Kalau di luar majelis ilmu sulit untuk kita dengarkan kisah-kisah orang-orang mulia. Tapi di majelis ilmu kita bisa mendengar kisah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bagaimana ibadahnya beliau. Disebutkan dalam satu riwayat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di waktu duha salat sunnah beliau sampai 100 rakaat. Dalam riwayat yang lain menyebutkan salat sunnah beliau di waktu duha sampai 200 rakaat. Nah, ini yang harus kita ambil, yang harus kita dapatkan sebagai bekal untuk kita nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil bagaimana mujahadahnya orang-orang saleh. Bagaimana mujahadahnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang harus kita ikuti perjalanan beliau, ibadahnya beliau, semangatnya beliau. Ada salah satu habaib yang bernama Al-Habib Ali bin Idrus bin Syihab. Disebutkan dalam riwayat beliau itu kana ala ghayatin minal mujahadah. Beliau semangatnya luar biasa. Sampai setiap kali melakukan qiyamul lail, salat malam, bertadarru, mendekatkan diri kepada Allah. Al-Habib Ali bin Idrus bin Syihab ini membaca Al-Quran 10 juz setiap malam. Melakukan qiyamul lail membaca 10 juz.
Sampai orang-orang di sekitar beliau mengatakan, ya Habib la tut'ib nafsak. Wahai Habib Ali, jangan engkau capekkan dirimu. Ma'ana rijal. Di sekeliling kita ada orang-orang soleh, ada orang-orang mulia. Ada Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, ada Faqih Muqaddam, ada ulama-ulama yang lain. Nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau-beliau. Ini orang ini ingin menjatuhkan semangat Al-Habib Ali bin Idrus bin Syihab. Jadi jangan engkau capekkan dirimu sampai melakukan qiyamul lail membaca Al-Quran 10 juz. Karena nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mulia. Tidak perlu secapek itu. Tapi yang dikatakan oleh Al-Habib Ali, naam, yang kau katakan benar. Kita hidup di tengah orang-orang soleh. Kita hidup di tengah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah sebagai kekasih Allah. Tapi kita lihat bagaimana yang diucapkan oleh Al-Habib Ali bin Idrus bin Syihab. Meskipun kita hidup di tengah orang-orang soleh, tapi aku tidak ingin mengandalkan mereka. Memang benar mereka bisa memberikan syafaat, tapi aku tidak ingin kalau hanya menerima syafaat, aku ingin menjadi orang yang bisa memberi syafaat. Jadi aku capekkan diriku supaya aku menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Aku bisa memberi syafaat kepada orang lain, itu yang aku inginkan. Jadi beliau semangat. Beliau memiliki semangat yang besar untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu bahwa hakikat kemuliaan di sisi Allah adalah dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Umar bin Sagaf beliau katakan, la wilayata illa biwasitati mihrab. Tidak ada magam kewalian, magam kemuliaan di sisi Allah illa biwasitati mihrab, kecuali lewat jalur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hadir di majlis untuk menimba ilmu, mengambil kemanfaatan, mengambil keberkahan, mengambil motivasi semangat pelajaran orang-orang dulu supaya kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah tetapkan kita sebagai orang-orang yang saleh. Allah tetapkan kita sebagai orang-orang yang bahagia dunia sampai akhirat, dan kelak Allah kumpulkan kita bersama kekasih-kekasih Allah, orang-orang saleh di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.